Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sarana dan prasarana penjas ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang untuk memodifikasi permainan bola voli yang terdiri dari saya sendiri, Fajar Imam Setiawan, NIM 19601244404, Doni Maulana Andrian 19601241123, Ibnu Prabowo Setio Aji 19601244409, Hasib Muakin 19601244418, Emraka Diba Sanjaya 196012411. Lanjut, Mas. Titik 1, memahami konsep gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. 4.1, mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Kompetensi dasar 3.1.1, mengidentifikasi berbagai variasi dan kombinasi keterampilan gerak spesifik passing bawah, passing atas, dan servis atas permainan bola voli. 3.1.2, menjelaskan berbagai variasi dan kombinasi keterampilan gerak spesifik passing bawah, passing atas, dan servis atas permainan bola voli. 4.1.1, melakukan berbagai variasi dan kombinasi keterampilan gerak passing bawah, passing atas, dan servis atas permainan bola voli. 4.1.2, mempraktekkan permainan modifikasi teknik dasar passing pada permainan bola voli. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Doni. Nama permainan bola voli sarung merupakan permainan bola voli yang dimodifikasi. Permainan ini hanya menggunakan alat dan bahan sederhana yang mudah didapatkan, misal bola plastik, sarung, dan seterusnya. Permainan ini dapat dimainkan di sekolahan. Yang pertama, identitas sekolah SMP atau sekolah menengah pertama atau MTS. Yang kedua, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, kelas atau semester, kelas 7, semester 1. Kemudian yang keempat, materi pokok permainan bola besar, yaitu bola voli, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Itu contoh lapangannya, itu bukan sama ya. Kemudian itu ada segitiga merah dan juga segitiga kuning, yaitu tempat main atau tempat orang atau siswa untuk bermain. Jika di depan ada segitiga merah 2 dan juga di samping ada 2, itu saling berpasangan sehingga depan belakang. Kemudian lanjut, Mas. Sarana dan prasarananya yaitu sarung dan juga bola plastik. Ukuran lapangan dan ukuran jaring atau net. Untuk ukuran lapangan seperti gambar tadi, panjang lapangan 6 meter, lebarnya 3 meter. Untuk net atau jaring, untuk tinggi tiang net putra 1,7 meter, untuk tinggi tiang net putri 1,5 meter, panjang net 3 meter, lebar net 60 cm. Oke, di sini saya akan melanjutkan aturan permainan.
yaitu aturan permainan ada servis. Saat servis bola harus dilambungkan. Selanjutnya, sebelum bola dilambungkan untuk diservis, seluruh pemain harus sudah berada di posisinya masing-masing. Selanjutnya, saat bola dilambungkan, sebelum diservis, pemain boleh bertukar posisi. Selanjutnya, saat akan melakukan servis, pemain tidak boleh memantulkan bola ke lapangan setelah peluit dibunyikan oleh wasit. Selanjutnya, pemain boleh menyentuh net, tidak sengaja, asal bukan pita net, bagian net paling atas, dan tidak mengganggu permainan lawan atau jalannya pertandingan. Selanjutnya, kaki pemain boleh menyentuh garis atau sebagian garis tengah sepanjang tidak mengganggu lawan dan jalannya permainan. Bisa dilanjutkan oleh Mas Hasib. Oke. Lalu selanjutnya bola mengenai pita net saat diservis dan masuk ke bidang lapangan lawan, maka permainan dapat dilanjutkan. Lalu bola kena stick atau anten, maka poin untuk lawan. Lalu pukulan ganda dihitung double, tidak boleh melempar dan menangkap bola dalam permainan. Bola yang keluar lapangan belum dinyatakan out sebelum menyentuh tanah atau dasar lapangan. Dan yang terakhir, tidak boleh memantulkan bola ke tanah melainkan dengan sarung. Lanjut. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat melakukan kombinasi teknik dasar, passing, bawah, dan atas bola voli dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat bermain bola voli dengan baik menggunakan peraturan yang dimodifikasi untuk memupuk nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, dan menghargai teman. Ketiga, melatih mengenai sasaran dan menempatkan posisi. Dan yang terakhir, siswa bisa bekerja sama secara tim. Baik, kurang lebihnya itu yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin tanggapan dari teman-teman, dipersilakan. Saya izin bertanya. Ya, Mas. Silakan. Oke, untuk pelaksanaan permainan ini sendiri ya, apa saja kendala dalam praktek permainan ini? Baik, Mas. Terima kasih. Mungkin langsung saya jawab ya. Jadi untuk kendalanya tersendiri dalam permainan ini, kekompakan yang utama, Mas. Jadi pemain 1 dan pemain 2 itu harus saling jaga. Dalam arti jaga ini, dia harus kompak, harus atur strategi dalam permainan tersebut. Karena apa? Kalau permainan ini tidak punya kekompakan, pasti akan kalah. Tidak akan bisa melawan musuh kayak gitu. Jadi dalam permainan ini sendiri, itu sangat membutuhkan kekompakan dan membutuhkan kecerdasan. Karena untuk melakukan penempatan bola yang tersendiri itu harus menggunakan teknik. Seperti itu, Mas. Jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, Mas. Mungkin ada yang lain? Silahkan kalau masih ada pertanyaan atau tanggapan boleh disampaikan. Baik, saya Mas mau. Oh, itu dulu. Oke, siapa dulu tadi? Saya Mas. Oh, monggo, Mas. Silakan.
Iya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengapa menggunakan bola plastik bukan bola karet. Terima kasih, Mas. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Noval, yaitu mengapa menggunakan bola plastik tetap bukan bola karet. Karena bola plastik itu lebih ringan dan juga fleksibel. Ketika menggunakan bola karet itu berat bola karet itu kan agak berat, sehingga ketika kita melakukan permainan itu lebih susah. Nanti bola itu bisa keluar lapangan karena ukuran lapangan itu hanya 3x6 tadi, Mas. Jika menggunakan bola plastik kan lebih fleksibel, lebih ringan, sehingga mudah untuk menyeberangkan lewat net, tidak terlalu kencang, juga tidak bisa keluar dari lapangan itu. Mungkin hanya keluar 1-2-3 kali, tidak berlebihan. Kan jika menggunakan bola karet yang beratnya kurang lebih setengah kg kan mungkin bisa melebihi lapangan, bahkan bisa sampai keluar jauh begitu, Mas. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Mas. Terima kasih, Mas Doni. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi? Ya, Dipersilahkan. Mas. Baik, silahkan, Mas Yar. Bagaimana bentuk latihan cara bermain bola voli yang dimodifikasi yang telah tadi dipresentasikan? Terima kasih. Ya, mungkin saya akan sedikit memberi contoh bentuk latihan. Mungkin latihannya ini sangat mudah. Yang pertama itu sediakan saja lapangan berukuran 12x6. Lalu gunakan net yang terbuat dari tali rafia. Yang ketiga, gunakan bola voli plastik. Yang keempat, bagi peserta menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang. 2 kelompok bermain secara berhadapan, sedangkan 2 kelompok yang lain memegangi net. Selanjutnya, kelompok yang bermain harus berusaha agar bola tidak mengenai net, sedangkan kelompok pemegang net harus berusaha menangkap bola dengan menggunakan net. Jika bola terkena jaring net, maka kelompok yang kena tersebut bergantian untuk memegang net. Poin dihitung sampai 15. Kelompok yang pertama mencapai angka tersebut adalah pemenangnya. Mungkin itu salah satu bentuk latihannya, Mas. Apakah cukup, Mas Kiar? Cukup, Mas. Terima kasih. Oke, Apakah mungkin saya boleh bertanya lagi? terakhir ya, monggo Mas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya lagi, bagaimana pemosisian posisi pemainnya dalam pelaksanaan permainan ini ya? Oke, Oke, di itu sini pertanyaan. ya. Kami menerima pertanyaannya. Di sini posisi pemain itu bergantian sesuai pasangan. Jadi misalnya ketika berpindah poin itu nanti posisi berganti, yang tadinya di depan jadi di belakang, dan begitu pun sebaliknya, ketika di belakang nanti pindah jadi di depan, gitu Mas. Dan berpindah ketika kita mau mendapatkan poin. Apakah bisa dimengerti, Mas? Baik, bisa, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah memberi pertanyaan.
Warahmatullahi wabarakatuh.